Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rahmadani Aziz dari kelas M215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tingkat kesukaran, daya beda, dan distraktor. Yang pertama, pengertian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan P atau proporsi. Tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir dijawab oleh peserta tes atau responden menurut Susetio 2015. Adapun cara menentukan tingkat kesukaran ada dua. Yang pertama berdasarkan jawaban yang benar, yang kedua berdasarkan jawaban yang salah. Yang pertama berdasarkan pada jawaban benar. Adapun rumus tingkat kesukaran berdasarkan jawaban yang benar, yang pertama TK sama dengan A tambah B per T. Keterangannya TK sama dengan tingkat kesukaran. A, jumlah kelompok atas menjawab benar. B, jumlah kelompok bawah menjawab benar. T, jumlah kelompok atas tambah kelompok bawah. Kelompok atas sama dengan 27% ranking atas, kelompok bawah sama dengan 27% ranking bawah. Adapun contoh dari berdasarkan jawaban benar, yaitu jumlah siswa 36 orang, yang benar kelompok atas atau bawah 6/4 dan 8/1. Sesuai dengan rumus yang saya jelaskan tadi, dimasukkan TK sama dengan 6 tambah 4 per 20 sama dengan 0,50. Yang kedua, TK sama dengan 8 tambah 1 per 20 sama dengan 0,45. Penafsirannya, tingkat kesukaran 27% ke bawah sama dengan sukar, 28% sampai 72% sedang, 73% ke atas mudah. Berdasarkan pada jawaban salah dengan rumus DI sama dengan L tambah H per T. Keterangannya DI sama dengan difficulty index, L sama dengan number slow group, H sama dengan number high group, T sama dengan total low group tambah high group. Adapun contohnya yaitu jumlah siswa 36 orang, yang benar kelompok atas atau bawah 6/4 dan 8/1 dan 4/1. Dimasukkan ke dalam rumus DI sama dengan 6 tambah 4 per 20 sama dengan 0,50. DI sama dengan 9 tambah 2 per 20 sama dengan 0,55. Penafsirannya, difficulty jawaban yang salah, 27% ke bawah mudah, 28% per 72% sedang, 73% ke atas. Pengertian daya beda butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Mengetahui daya beda sangat penting bagi penyusunan butir tes karena ada anggapan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam kemampuan, sehingga butir tes yang dibuat juga harus dapat memberikan gambaran adanya perbedaan menurut Susetio 2015. Cara menentukan daya beda. Adapun rumusnya DP sama dengan A kurang B per 1/T. DP sama dengan L kurang H per N. N adalah 27% kali N. Contohnya, jumlah siswa 36 orang benar, kelompok atas atau bawah 6/4, 8/1, 4/1 orang. DP sama dengan 6 kurang 4 per 10 sama dengan 0,20. DP 8 kurang 1 per 10 sama dengan 0,70. TK sama dengan 4 kurang 1 per 10 sama dengan 0,30. Penafsirannya, daya pembeda sama dengan kriteria Abel. 0,40 dan up sama dengan sangat bagus, 0,30 sampai 0,39 bagus tetapi butuh perbaikan, 0,20 sampai 0,29 cukup tetapi butuh perbaikan, 0,20 sama dengan buruk butuh pengulangan. Yang ketiga, pengertian distraktor.
Distraktor memiliki tujuan adalah untuk mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Butir tes yang terbentuk pilihan ganda hanya ada satu pilihan jawaban yang benar dan pilihan jawaban yang digunakan untuk pengecoh. Pilihan jawaban yang terbaik sebagai pengecoh adalah pilihan jawaban dalam suatu butir tes memiliki kemiripan atau kesetaraan antara yang satu dan yang lainnya. Adapun cara menentukan distraktor yang pertama, pendapat umum. Pengecoh efektif jika sekilas 5-7% memilih opsi pengecoh. Yang kedua, opsi pengecoh kurang semua peserta tes. Adapun rumusnya, IP sama dengan P per kali 100%, N kurang B per N kurang 1. Keterangannya, IP sama dengan indeks pengecoh, P sama dengan jumlah pemilih pengecoh, N sama dengan jumlah peserta, B sama dengan jumlah jawaban benar, N sama dengan jumlah alternatif jawaban atau opsi. Adapun contoh dari distraktor ini, peserta didik 50 orang, tes pilihan ganda 5 opsi jawaban A, B, C, D, E. Kunci adalah C, dari 50 peserta 20 menjawab benar, C, 7A, 8B, 7D, dan 4E. Kualitas pengecoh IP sama dengan P per N kurang B per N kurang 1 kali 100%. IPA sama dengan 7 per 50 kurang 20 per 5 kurang 1 kali 100% sama dengan 93%. Adapun kriterianya sangat baik sama dengan 76% sampai 125%. Baik 51% sampai 75% atau 126% sampai 150%. Kurang baik 26% sampai 50% atau 151% sampai 175%. Jelek sama dengan 0% sampai 25% atau 176% sampai 200%. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.